selamat datang kembali di channel Telsa TV bersama dengan saya Isnadia Alfi Farhati dan narasumber kita yaitu Risania Salsabila Shena dari kelas 11K. Oke. Gimana kabarnya Shena? Alhamdulillah sejauh ini masih baik ya. Lagi ada kesibukan apa nih sekarang? Kesibukannya kebagi-bagi sih. Bagi-bagi. Ya perbandingan ini antara sekolah, organisasi sama keluarga. Oh. Pasti sih. Terus tugas-tugasnya gimana, lancar atau enggak? Tugas-tugas jangan ditanya ya. Tugas-tugasku sejauh ini ya, tapi sejauh ini sedikit ya. Sedikit seret. Awal-awal waktu masuk organisasi masih aku bisa bagi sih. Masih lancar gitulah, tapi kok akhir-akhir ini jadi jarang gitu. Agak seret. Terus ada penurunan atau kenaikan nih tes kemarin, gimana nilainya? Penurunan penaikan disyukuri aja lah ya nilainya. Jadi syukur ya, pasrah ya sama yang di atas. Oke. Aku mau nanya nih. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Oke, udah. Kamu kan sebelumnya kan nggak berniatan untuk masuk OSIS nih. Terus sekarang kan masuk. Nah, terus motivasi apa sih yang bikin kamu tertarik ke organisasi ini? Gini, aku lihat OSIS kan itu dari brosurnya Telkom kan. Dan aku lihat kok kayaknya asik. Aku tuh nggak ada bayangan aku keterima di OSIS. Terus udah aku ikut. Aku asal kayak udah langsung catat aja, kayak semua aku pasrahin ke Allah kan. Keterima enggaknya ngikut aja. Terus tahu-tahu udah wawancara itu keterima. Jadi iseng-iseng gitu ya. Motivasinya ya apa ya? Udah habis keterima itu kan ada pemilihan. Ada pemilihan sekretaris atau bendahara. Aku kan masuknya pilih sekbidnya dari kesekretariatan. Sekretaris berarti. Nah, aku kan masuknya itu pas aku sama Maro. Maro ternyata kan kalau Maro itu kan pinter matematika. Aku enggak. Aku masa iya mau milih bendahara. Yaudah aku jadi pilih sekretaris aja. Maro bendahara. Udah gitu sih. Jadi iseng-iseng berhadiah nih. Nah terus misal setelah masuk OSIS nih, kamu kan pasti kayak ngerasa nggak sih kayak sikap kamu tuh beda, yang tadinya santai tiba-tiba jadi kayak keburu-buru gitu bagi waktunya, kayak takut keteteran atau gimana gitu. Terus kamu cara membagi waktunya antara belajar dengan kegiatan organisasi ini tuh gimana? Kalau kelihatan kayak keburu-buru sama keteteran kan itu kelihatan dari luar ya? Iya. Masa sih? Kayaknya sih. Kayaknya ya setelah aku masuk OSIS ini kan tugasnya jadi banyak, makin ketambah-tambahan terus kan. Dari luar kita tuh kelihatan keburu-buru itu karena ya biar sat-sat aja gitu. Cuma kan kita harus juga tetap tenang, gak kayak gimana ya, kalau gerusa-gerusu, gerusa-gerusu itu enggak. Terus cara aku bagi waktu organisasi sama tugas sekolah ya gini, kita kan 8 jam atau 10 jam di sekolah? 10. Kita 10 jam di sekolah, pulangnya itu kan biasanya ada rapat atau sore gitu. Udah pokoknya kalau 10 jam itu diusahain semua tugas-tugas diselesain. Kalau belum selesai ya udah kita kerjain di rumah. Kalau udah rapatnya itu misal kita harus bikin proposal dulu. Jadi setelah pulang sekolah aku rapat itu usahain semua maksimal dulu. Yang penting hari itu 2 kegiatan itu selesai di hari itu. Udah selesai, udah kita sampai rumah pulang, udah langsung ngebut kerjain apapun itu kegiatan di hari itu sampai selesai. Kalau bikin proposal itu ya biasanya aku sambil nyambi tapi dikerjainnya biar cepat gitu loh, sat-sat. Udah itu sih. Terus gimana sih tanggapan kamu tuh, kamu kan sebagai anggota OSIS nih, pengurus nih. Terus kayak yang katanya orang tuh kayak OSIS tuh bebas sekolahan gini-gini tuh gimana? Tanggapan aku dari perkataan orang-orang yang bobo OSIS itu ya.
Tanggapan aku ya kalau misal itu mengarah ke organisasiku ya mending dibiarin aja sih. Atau juga gini, Cuek atau gimana? cuek aja. Babu sekolah itu nggak ada babu sekolah. Kita tuh ngejalanin tugas sekolah itu bukan berarti babu ya. Kita membantu anggota-anggota di sekolah dengan organisasi ini. Kan nggak mungkin, ya mungkin sih kalau guru ngurus semua pasti kan ya gurunya juga keteteran kalau dia harus ngurus nilai, ngurus murid-muridnya. Kita kan harus ada wadah buat siswa juga. Kalau siswa ngomong ke guru juga kan kayak aneh gitu Kak. Kalau siswa ke siswa kan bisa lebih terbuka. Lebih kayak perantara nggak sih gitu kan? Baru dari OSIS ke pembina ke guru-guru gitu. Nggak ada sih istilah kayak babu sekolah itu, menurutku nggak ada. Jadi nggak ada. Terus nih kayak tindakan kamu kalau ada anggota yang kurang aktif dan kurang sopan kepada anggota lain tuh gimana tanggapan kamu? Kurang aktif kalau di awal-awal sih nggak apa-apa ya, masalahnya kan juga kayak baru pengenalan lingkungan. Kalau kurang sopannya itu kok ya nggak dirubah gitu tuh gimana ya? Kadang tuh kayak ada dari misalnya kita kan kakak kelas ya, ada adik kelas ngechat kita, itu mereka save gini-gini kayak kamu menurut gak sih kayak gitu? Kayak agak kurang sopan atau gimana gitu. Kita kan juga kayak ngerasa pengen dihargain juga. Dia dibilangin aja sih, Dek, kalau mau apa ya bicara sama kelasnya tuh nggak apa-apa, boleh bebas, cuma tutur katanya aja sih yang diperbaikin. Sama typingnya itu. Typing. Oke. Nah, menurut kamu tuh organisasi tuh penting nggak sih? Menurutku organisasi penting sih. Di organisasi kita jadi nambah pengalaman, kita nambah temen, relasi temen. Daripada kegiatan di rumah doang scroll TikTok gitu kan, mending kita ikut organisasi. Di organisasi itu ada pengalaman-pengalaman yang nggak semua orang bisa rasain. Jadi banyak pengalaman gitu ya. Dari pulang sorenya, ketawa-ketawanya waktu rapat, susah senengnya itu tuh dirasain semua di organisasi, enak gitu. Kalau dibilang capek kan ya pasti capek. Ya pastinya sih. Ini loh capeknya tuh capek yang candu. Ya gitu. Menurutku organisasi penting sih. Penting, ya. Terus misal nih kalau OSIS pasti kan banyak pengalaman nih. Aku boleh tahu nggak sih kayak pengalaman kamu tuh suka dukanya tuh gimana gitu? Kebanyakan di organisasi itu senengnya sih. Seneng. Dukanya tuh beberapa. Dukanya kayak cuman kalau di organisasi tahu-tahu udah sakit gitu loh. Karena kebanyakan kayak kamu urus ini ya, ini gitu tuh kan. Jadi nambahin pikiran tuh capek. Terus tiba-tiba sakitnya ya, dukanya di situ sih. 1, 2, 3. Lalu sebelum kita tutup video kita hari ini, ada pesan-kesan atau apa yang perlu disampaikan untuk OSIS SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, ada nggak? Ada pastinya. Aku kasih saran ke yang bilangin OSIS itu babu. Kalian rasain dulu kita jadi OSIS itu susahnya kenapa. Jangan kayak misal kita udah mau niat rencana ini nih, tapi nggak jadi. Terus kalian kayak cuma bilang, apaan sih OSIS dasar babu gitu kan. Tapi tanpa kalian tahu susahnya kita tuh juga di situ. Kita tuh juga mikirin siswa-siswa lain supaya gimana ya, dapat senangnya juga gitu loh. Terus buat OSIS SMK Telkom, semangat ya. Susah senang dirasain, jangan ada kayak pecah belah antara kelas 10, 11, 12. Kan ada ya nih
cuma masalah satu aja kayak dibawa-bawa sampai terus-menerus gitu, kayak ada turun-temurun. Itu jangan ya, karena mencemarkan nama baik juga. Kok kayak aku ngomong juga enak ya? Karena mencemarkan nama baik juga. Iya. Buat senior organisasi, aku minta tolong buat adik-adiknya itu dibimbing ya, jangan kayak kita langsung kasih tugas nih, kamu harus bisa ini. Kita harus kasih pelajaran dulu buat adik-adiknya. Kayak kita harus kasih contoh juga, jangan cuma nih lihat kamu kerjain ya, jangan gitu. Karena kan kita juga nggak tahu di sekolah ini tuh tugas-tugasnya tuh harus ngapain aja gitu kan. Karena kan kita sebelumnya dari SMP kan pasti tugasnya kan beda, belum tahu juga. Nah, jangan apa-apa langsung dipasrahin ke juniornya gitu sih. Terus berharap juga nggak ada pecah belah gitu sih. Kalau ada yang salah ya diomongin, terus yang salah juga harus introspeksi diri, cari titik letak salahnya di mana, terus minta maaf, jangan asal bilang tanggung jawab gitu aja terus mengundurkan diri. Oke. Oke, udah nggak kerasa nih sudah cukup lama sharing-sharingnya pengalaman Kak Ashena mengikuti organisasinya. Terima kasih buat Kak Ashena sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Buat kalian nih yang nonton, terima kasih sudah menonton, meluangkan waktunya buat menonton. Dadah.